Selamat pagi. Mohon izin memperkenalkan, saya Marsha Nur Maulida dari kelas 12 MIPA 7 SMA Negeri 5 Kota Palangkaraya. Jadi di sini saya akan membuat penerapan penurunan titik beku larutan pada pembuatan es putar untuk memenuhi penilaian sumatif kinerja kimia saya. Mohon disimak video dari saya. Jadi penerapan penurunan titik beku pada larutan itu yaitu materi tentang sifat koligatif. Apa itu sifat koligatif? Sifat koligatif itu adalah sifat-sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat pelarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel terlarutnya. Sifat koligatif larutan itu dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu 1. Penurunan tekanan uap jenuh, yang kedua, kenaikan titik didih, yang ketiga, penurunan titik beku, yang keempat, tekanan osmosis. Salah satu penerapan sifat koligatif adalah dalam pembuatan es krim. Es krim yang akan kita buat, dalam hal ini, yang kami lakukan adalah pembuatan secara manual, yaitu menggunakan media yang sederhana dengan cara yang sederhana juga. Praktikum ini saya buat untuk pemenuhan tugas penilaian sumatif kinerja kimia. Selain itu, pembuatan es ini juga dapat menambah pengetahuan dan menjadikan kita siswa yang kreatif dan dapat menjadi prospek pada masa depan untuk menambah hasilan. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, mengaplikasikan ilmu kimia yang berkaitan dengan sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku larutan serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui proses pembuatan es krim dengan sifat koligatif larutan. Dan yang terakhir, yaitu praktikum ini bertujuan untuk membuktikan aplikasi atau penerapan dari penurunan titik beku tersebut. Jadi, alat yang kita butuhkan adalah baskom, sendok, gelas, dan kaleng bekas. Selanjutnya, bahan yang kita butuhkan adalah di sini ada garam kasar, ada susu cair, dan yang terakhir es batu. Langkah pertama yaitu masukkan es batu yang sudah dipecahkan ke dalam baskom, dan berikan taburan garam secukupnya. Lalu aduk rata. Masukkan susu cair itu ke dalam kaleng ya. Tutup kaleng tersebut. Selanjutnya, ini tempat baskom es batu yang tadi. Lalu tengahnya kita kasih kaleng, pinggirannya kita kasih es batu. Campurkan garam tersebut. Jika sudah begini, lalu putar kaleng biskuit searah jarum jam sampai bahan-bahan di dalam kaleng tersebut itu membeku. Lalu jika dirasa sudah cukup membeku, susu cairnya kita keluarkan kaleng tersebut dari es batu tadi. Lalu kita cek apakah benar ini susu cairnya sudah membeku. Ternyata susu cairnya itu sudah membeku setelah sekitar 15 menit diputar menggunakan es batu yang dicampur dengan garam. Es putar pun sudah jadi. Ya baik, setelah tadi saya sudah melakukan praktikum, saya mendapatkan hasil, yaitu setelah beberapa menit, yaitu saya sudah mencoba sekitar 15-an menit. Kaleng tersebut diputar, terdapat gumpalan-gumpalan es pada bagian luar kaleng dan juga pada bagian baskom. Serta esnya mulai mencair dan menyatu dengan air garam. Saat es batu dicampur dengan garam, dan itu membentuk air garam. Adonan es krim yang terdapat pada dalam kaleng yang terendam es batu yang telah diberikan garam dapat membeku iring dengan proses pemutaran.
Adonan es krim saya membeku sekitar 15 menitan, yaitu melalui proses pemutaran toples yang berada di dalam wadah yang berisi es yang dicampur dengan garam. Adonan es krim yang berada di dalam kaleng yang sudah terendam es yang dicampur dengan air garam itu membeku dengan seiring proses pemutaran. Hal ini terjadi karena proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu, air, dan garam. Temperatur normal pencampuran pemutaran es dan air itu adalah 0 derajat Celcius, sedangkan temperatur diperlukan untuk membekukan es batu yakni lebih kecil, yaitu sama dengan minus 3 derajat Celcius. Untuk mencapai suhu yang diinginkan, itu perlu ditambah garam atau zat larut lainnya. Garam itu berfungsi untuk menurunkan titik beku larutan. Garam larut dengan es yang mencair membentuk air garam. Larutan tersebut mendapatkan kalor dari adonan es, sehingga es krim memadam. Guncangan selama proses pembukuan bertujuan untuk memperkecil ukuran kristal es yang terbentuk, sehingga es krim yang di dalam kaleng tersebut semakin halus. Hasilnya terbukti dengan tekstur es krim yang memiliki dengan tekstur lembut. Jadi setelah penjelasan dan praktikum yang saya buat, saya akan melakukan kesimpulan, yaitu berdasarkan peneliti yang sudah saya buat, yaitu saya menyimpulkan bahwa yang pertama, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat yang terlarut dalam larutan. Yang kedua, sifat koligatif larutan meliputi penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Yang ketiga, penurunan titik beku adalah perbedaan titik beku akibat partikel zat terlarut. Yang keempat, pembuatan es krim dengan mencampurkan es dan air itu dilakukan dengan menambahkan garam sebagai penurunan titik beku larutan, sehingga terjadi proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke es batu air garam. Dan kesimpulan yang paling penting yaitu dalam permutaran es itu terdapat keterkaitannya dengan sifat koligatif larutan, dan pembuatan es krim tersebut dapat menggunakan alat dan bahan yang sederhana, dan kualitas rasa es krim dipengaruhi juga oleh bahan dan lama pemutaran pada kaleng. Jika pemutaran kalengnya itu sebentar, mungkin 10 menitan, itu akan mendapatkan tekstur yang lebih cair. Jika kalian melakukan lebih lama dalam pemutaran kaleng, mungkin susu cair itu akan lebih beku dan saran dari saya yaitu dalam pembuatan es krim harus diperhatikan juga kualitas alat dan bahan yang akan kita buat. Perlu membeli alat atau mesin pembuatan es krim, karena kita pun dapat merancangnya dengan desain yang sangat sederhana. Waktu dan tenaga yang dibutuhkan juga tidak terlalu banyak. Dan yang terpenting yaitu menghemat pengeluaran, dapat menambah keterampilan dari diri kita sendiri. Sekian praktikum penerapan penurunan titik beku larutan pada es putar dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas atau ada salah kata dari saya. Saya sekali lagi meminta maaf. Dan sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.